Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah di mana kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Dina Faralia. Saya dari kelas 4A PGSD Pagi. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator dan memimpin presentasi kali ini. Presentasi kali ini berjudul Media Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Rendah yang mencakup membaca dan menulis. Baiklah, masuklah kita ke dalam sesi yang pertama, yaitu mengucapkan hamdalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian dilanjutkan dengan membacakan materi yang akan dibacakan oleh Hana Sajida. Saya persilakan kepada Hana Sajida untuk membacakan materi. A. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Media sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan mengirim pesan kepada penerima pesan, sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. Selanjutnya di sini ada peta konsep tentang media pembelajaran. Yang pertama itu ada jenisnya. Jenisnya adalah auditif, visual, dan audiovisual. Selanjutnya ada daya liputnya. Yang pertama ada luas dan serentak. Yang kedua terbatas ruang dan waktu. Yang ketiga untuk individual. Selanjutnya yang terakhir ada bahan dan pembuatannya. Yang pertama ada media sederhana dan yang kedua ada media kompleks. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari peta konsep tersebut. Yang pertama itu ada media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Contohnya seperti radio, kaset, dan piringan hitam. Yang kedua itu ada media audiovisual. Media audiovisual itu sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain. Contohnya itu seperti peta globe, gambar, dan grafis. Selanjutnya ada audiovisual. Audiovisual itu gabungan dari media audio dan visual. Yang dinamakan media ini adalah audiovisual yang mempunyai unsur suara dan gambar. Contohnya seperti televisi, video, dan film. Selanjutnya ada daya liputnya. Yang pertama, selanjutnya ada audiovisual. Audiovisual itu gabungan dari media audio dan visual. Yang dinamakan media ini adalah audiovisual yang mempunyai unsur suara dan gambar. Contohnya seperti televisi, video, dan film. Selanjutnya ada daya liputnya. Yang pertama luas dan serentak. Luas dan serentak ini penggunaan media tidak terbatas dan tempat, ruang, dan waktu, serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak untuk waktu yang bersamaan, contohnya radio dan televisi. Yang kedua ada terbatas ruang dan waktu. Daya liputnya media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang harus
menggunakan tempat tertutup dan gelap. Contohnya seperti film dan sound film. Yang terakhir itu ada individual. Daya liputan individual menggunakan media ini hanya untuk seorang diri. Contohnya seperti modul berprogram, dan pengajaran melalui komputer. Yang terakhir itu ada bahan dan pembuatannya. Yang pertama ada media sederhana. Media sederhana ini dapat dibuat dengan mudah dan biaya dari media ini pun murah. Dari penggunaan medianya pun sendiri ini dapat mudah digunakan. Yang terakhir itu ada media kompleks. Media kompleks ini adalah media yang bahan dan alatnya ini yang sulit diperoleh dan harganya pun mahal. Dan sulit membuat dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Baik, itulah yang bisa saya jelasi tentang media pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat media pembelajaran. Sebelum kita membahas tujuan dan manfaat media pembelajaran ini, perlu kita ketahui bahwa media pembelajaran adalah salah satu metode atau alat atau perantara yang sederhana yang digunakan oleh seorang guru dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, media ini berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak. Atau kata medium. Nah, selanjutnya yang secara harfiahnya yang berarti perantara pembelajaran, suatu pembelajaran. Jadi ini perantara atau alat seorang guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Nah, kita akan membahas satu persatu mulai dari tujuan, yang terakhir manfaat. Tujuannya yaitu selanjutnya, tujuan media pembelajaran. Yang pertama, untuk sumber informasi dan pengetahuan. Maksudnya yaitu berbagai sumber informasi mulai dari buku maupun internet yang dituangkan melalui media pembelajaran dan dapat memperjelas penyajian, pesan, dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua, mengatasi keterbatasan. Maksudnya yaitu segala mengatasi keterbatasan mulai dari ruang, waktu, dan tenaga sehingga materi pembelajaran menjadi efisien dan singkat. Yang ketiga, sarana pendidikan yang memudahkan segala metode pembelajaran. Sarana pendidikan segala metode pembelajaran ini sangatlah berpengaruh dalam sarana kualitas pembelajaran pada siswa. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkanlah kurikulum secara infrastruktur maupun suprastruktur, khususnya interaksi kepada pendidik dengan peserta didiknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat media pembelajaran. Yang pertama
Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Materi yang dapat diseragamkan itu setiap guru mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi. Dalam penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada peserta didik secara seragam atau secara sama sesuai dengan kurikulum sekarang. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Lebih jelas dan menarik berdasarkan potensi yang dimiliki media, yaitu dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Selain itu, materi pembelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas, lengkap, dan menarik minat siswa peserta didik. Serta materi yang disajikan bisa membangkitkan rasa keingintahuan peserta didik, memotivasi peserta didik bereaksi, baik secara fisik maupun emosionalnya. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif jika dipilih dan dirancang secara baik. Media dapat membantu seorang guru dan peserta didiknya melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seorang guru mungkin akan lebih cenderung berbicara satu arah saja kepada peserta didiknya. Jadi, tidak ada miskomunikasi yang baik kepada peserta didiknya, sehingga membuat peserta didik itu bosan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yang keempat, efisien dalam waktu dan tenaga. Keluhan yang sering kita dengar selama ini dari seorang guru ialah selalu kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Hal ini sebenarnya tidak harus terjadi jika guru dapat memanfaatkan media secara maksimal dan guru mampu memanfaatkan waktu se-efisien maksimal dan efisien dalam waktu dan tenaga. Selanjutnya yang terakhir, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Kualitas hasil belajar siswa. Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien bila hanya mendengarkan informasi verbal dari guru saja, maka peserta didik mungkin kurang menyerap materi dan lebih mendalam memahami materi pembelajaran secara baik. Maka guru harus membuat media pembelajaran sehingga peserta didik itu mampu mendalami, memahami materi secara utuh atau secara baik dengan lebih efisien. Saya kembalikan kepada moderator. Mengatasi kesulitan anak dalam belajar membaca dan menulis di kelas rendah. Membaca yaitu kegiatan yang paling penting dalam kegiatan belajar. Sama halnya dengan menulis dan berhitung. Walaupun dalam prosesnya, guru sering mengalami kesulitan dalam mengajari anak dalam membaca dan menulis, serta berhitung. Guru mengungkapkan beberapa kegiatan yang dapat menyebabkan anak kesulitan dalam membaca dan menulis, yaitu siswa kurangnya mendapatkan motivasi dan dorongan dari orang tua. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa menulis merupakan kegiatan yang penting setelah membaca.
Mengapa demikian? Karena menulis menurunkan lambang-lambang grafik apa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain juga dapat memahami apa yang dimaksud. Faktor internal dan faktor eksternal, mengapa anak menjadi sulit dalam membaca dan menulis? Faktor internal yaitu faktor yang dari dalam diri mereka sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor dari luar, misalnya seperti lingkungan. Faktor internal mencakup faktor psikologis, yaitu terdiri dari bakat, intelijensi, minat, dan motivasi, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor sosial yang mencakup lingkungan keluarga, lingkungan guru, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Sedangkan faktor non-sosial mencakup kurikulum dan media pendidikan. Faktor lingkungan keluarga yang mempengaruhi kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Faktor lingkungan yang paling berpengaruh pada kesulitan belajar membaca, menulis, dan berhitung siswa adalah peran orang tua yang sudah seharusnya memperhatikan perkembangan anaknya, mendampingi, mengarahkan, dan memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya. Siswa yang dalam kegiatan belajarnya di rumah didampingi oleh orang tuanya akan mengurangi kesulitan belajar, karena orang tua ikut serta dalam proses pembelajaran di rumah. Selain itu, siswa akan lebih semangat karena orang tua sering mendampingi anaknya saat belajar. Siswa juga akan merasa senang karena merasa diperhatikan. Pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar anak, yaitu faktor lingkungan keluarga, yang kedua faktor lingkungan sosial, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan belajar. Yang pertama adalah ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi minat seorang anak, di mana seseorang anak mendapatkan pendidikan pertama dan utama yang sangat mempengaruhi perilakunya serta berperan dalam menentukan tujuan hidupnya. Pengawasan dari orang tua juga sangat penting bagi perkembangan anak. Yang kedua ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi anak untuk mendapatkan sesuatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku setiap individu. Yang ketiga adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar siswa adalah semua yang ada di sekeliling siswa dan adanya faktor-faktor yang mengaruhi perkembangan dan tingkah lakunya dalam menjalankan aktivitas mereka, yakni usaha untuk memperoleh perubahan dalam pengetahuan, kognitif, sikap, efektif, dan keterampilan. Pendampingan orang tua dalam kegiatan belajar di rumah juga mempengaruhi kesulitan belajar siswa, kurang perhatian khusus kepada anak, dan pengawasan orang tua terhadap anaknya. Teman sepermainan yang lebih dewasa, terlalu lama bermain di luar, dan bermain media-media canggih seperti HP, PS, dan terlalu lama menonton televisi. Selain faktor tersebut, juga ada faktor dari dalam diri siswa, yaitu kurangnya motivasi siswa untuk belajar lebih rajin. Minat siswa juga disebabkan karena siswa itu sendiri. Jika siswa memang dasarnya masih kurang, apalagi keluarga tidak mendukung, tetap saja mengalami kesulitan belajar membaca, menulis, dan berhitung. Faktor dari dalam diri siswa atau keturunan juga mempengaruhi kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Sekian penjelasan dari saya akan kembalikan ke moderator.